Selamat pagi anak-anak. Sekarang kita belajar listrik dan kegunaannya. Ibu mau tanya, pernahkah kamu rasakan ketika masuk kamar dan terasa gelap, kamu dapat membuatnya terang dengan menekan saklar, sehingga ruangan menjadi terang karena lampu menyala, karena mendapat energi listrik. Listrik berasal dari aliran pembangkit listrik melalui kabel-kabel. Aliran inilah yang dinamakan dengan arus listrik. Selanjutnya, kita belajar tentang arus listrik. Untuk mempelajari arus listrik, kamu akan menggunakan baterai yang merupakan sumber energi listrik. Kabel merupakan penghantar arus listrik. Lampu merupakan alat yang menggunakan energi listrik. Saklar merupakan alat untuk memutus dan menghubungkan arus listrik. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa baterai memiliki dua kutub, yaitu kutub positif dan kutub negatif. Arus listrik mengalir melalui penghantar dari kutub positif ke kutub negatif sehingga mengakibatkan lampu menyala. Rangkaian listrik adalah susunan komponen elektronika yang dihubungkan dengan sumber tegangan menjadi satu kesatuan. Berdasarkan mengalir tidaknya arus listrik, rangkaian listrik dibagi menjadi dua, rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Rangkaian terbuka adalah rangkaian listrik yang tidak dapat mengalirkan arus listrik karena jalur arus terputus atau tidak terhubung. Sedangkan rangkaian tertutup adalah rangkaian listrik yang dapat mengalirkan arus listrik karena jalur arus yang terhubung. Jadi, arus listrik hanya dapat mengalir pada rangkaian tertutup. Arus listrik pada suatu rangkaian terjadi karena perpindahan elektron yang mengalir dari kutub negatif menuju kutub positif. Dan sebaliknya, arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Berdasarkan susunannya, rangkaian listrik dibagi menjadi rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. Nah, di sini kita akan membuat rangkaian seri. Seperti berikut. Tahukah kamu apa itu rangkaian seri? Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang disusun secara berurutan tanpa cabang. Berikut ini adalah rangkaian seri dengan menggunakan dua buah lampu. Jika dinyalakan, kedua lampu akan menyala bersamaan. Dan jika satu lampu padam, maka lampu yang lain akan ikut padam. Tahukah kamu kelebihan dari rangkaian seri? Sekarang ibu beritahu ya. Kelebihan dari rangkaian seri adalah karena membutuhkan kabel penghantar yang lebih sedikit, sehingga biaya untuk membuat rangkaian seri lebih murah. Sedangkan kekurangan rangkaian seri, jika salah satu lampu padam, maka lampu yang lain ikut padam dan nyala lampu tidak sama terang. Tahukah kamu apa itu rangkaian paralel? Yuk, kita lihat rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun secara berderet atau bercabang. Berikut ini adalah cara membuat rangkaian paralel dengan menggunakan dua buah lampu.
kamu kelebihan dari rangkaian paralel? Yuk kita lihat kelebihannya apa. Kelebihan dari rangkaian paralel adalah jika satu lampu padam, maka lampu yang lain tetap menyala dan nyala lampu sama terang. Namun, rangkaian paralel juga ada kekurangannya. Apakah itu? Kekurangan rangkaian paralel adalah karena membutuhkan kabel penghantar yang lebih banyak, sehingga biaya pembuatannya lebih mahal. Bagaimana dengan rangkaian campuran? Rangkaian campuran adalah gabungan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, berikut adalah rangkaian campuran. Pada rangkaian berikut ini, antara lampu 1 dan lampu 2 disusun secara seri. Begitu juga antara lampu 3 dan lampu 4 juga disusun secara seri. Sedangkan antara lampu 1 dan 2 dengan lampu 3 dan 4 disusun secara paralel. Jika pada rangkaian tersebut lampu 3 padam, maka yang ikut padam adalah lampu 4. Karena lampu 3 dan 4 disusun secara seri. Sedangkan lampu 1 dan 2 akan tetap menyala karena lampu 1 dan 2 disusun secara paralel dengan lampu 3. Untuk lebih memahami tentang rangkaian listrik, perhatikan rangkaian berikut ini. Berikut ini merupakan rangkaian campuran yang menggunakan 3 buah lampu dan 3 buah saklar. Antara lampu B dan lampu C disusun secara seri, sedangkan antara lampu A dengan lampu B dan C disusun secara paralel. Agar ketiga lampu dapat menyala, saklar 3 harus dinyalakan atau ditutup. Sekarang, mari kita nyalakan saklar 3. Kemudian, kita akan menyalakan lampu B dan lampu C. Maka, kita nyalakan saklar 1. Sehingga, lampu B dan C akan menyala karena disusun secara seri. Kemudian, kita nyalakan saklar 2. Maka, lampu A akan menyala. Jika kita matikan saklar 1, maka yang akan padam adalah lampu B dan lampu C. Karena lampu B dan C disusun secara seri, sedangkan lampu A tetap menyala karena disusun secara paralel dengan lampu B dan C. Kita nyalakan kembali lampu B dan C. Selanjutnya, jika kita matikan saklar 2, maka yang padam adalah lampu A. Sedangkan lampu B dan C tetap menyala. Kita nyalakan kembali saklar 2. Namun, jika kita matikan saklar 3, maka semua lampu akan padam. Karena ketika saklar 3 dimatikan atau dibuka, maka akan menjadi rangkaian terbuka sehingga arus listrik tidak dapat mengalir. Demikianlah penjelasan pembelajaran kita kali ini anak-anak mengenai listrik dan kegunaannya.
arus listrik, dan rangkaian listrik. Semoga lebih memudahkan kamu dalam memahami materi tersebut. Terima kasih.